Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kopi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review smartphone ya. Smartphone dari Xiaomi. Namanya itu Xiaomi Redmi Go. Penasaran? Ikutin terus video ini. Oke, nah jadi untuk yang pertama itu kita bahas dari desainnya. Untuk desainnya itu dia kotak ya. Di sini ada lengkungan-lengkungan dan di depan itu ada layar. Dan di sini dia ada frame yang sangat tebal sekali ya, di atas dan di bawah itu sangat tebal sekali. Nah di sini dia ada kamera, untuk di sebelah kamera dia punya grill speaker ya, untuk suara telepon ya. Nah untuk di bagian bawah dia ada capacitive button ya, di sini ada tombol recent aplikasi, terus sini ada tombol home dan di sini ada tombol back. Ketinggalan juga untuk di samping dia ada tombol volume up, volume down, dan di sini dia ada tombol power ya. Selebihnya kosong, dan ini bahannya ini glass ya, kaca, dan ini saya kurang tahu juga dilindungi corning oleh gas apa enggak, tapi kalau di spesifikasinya nggak ada. Cuman ini kayaknya sih tahan baret ya, ini tahan baret. Ini saya tidak pakai anti gores sekalipun, dan ini tahan banget, udah dipakai berapa lama masih mulus-mulus saja. Oke, kita lanjut. Untuk yang bagian bawah dia ada speaker, ada grill speaker, dan di sini ada USB Type D. Terus di sini ada mic ya, mic satu. Nah terus di sampingnya itu dia kosong, hanya ada di sini SIM tray yang SIM pertama. Nah di sini itu ada untuk micro SD dan SIM card untuk slot yang kedua. Oke, jadi ini dual SIM. Nah untuk bagian atas dia ada colokan jack 3,5 mm, dan di sini dia ada mic juga ya, ada mic juga. Nah untuk di bagian belakang dia kosong melompong, paling cuma ada tulisan Mi di sini ya, dan di sini dia ada kamera yang single ya, berarti untuk single kamera, dan di sini ada flashnya. Oke, nah, kita lanjutin selanjutnya. Nah, Xiaomi Redmi Go diperkenalkan pada awal tahun 2019 ya, tepatnya di bulan Januari, dan dirilisnya itu bulan Februari di 2019 ya. Untuk dimensinya, bodinya dia itu tergolong sangat kecil sekali dan sangat ringkas sekali ya. Ini itu smartphone entry level dari Xiaomi ya. Harganya pun hanya sekitar 1 juta rupiah. Untuk warnanya dia itu ada dua warna ya, ada warna biru dan ada warna hitam ya. Dan untuk di bagian layarnya dia itu ada ini di bagian depan itu kaca ya, terdiri dari kaca, dan di belakangnya itu bodinya plastik, dan di sini pun frame-nya itu berbentuk plastik ya. Nah untuk SIM-nya itu dia mendukung fitur dual SIM ya. Kita bahas dari displaynya dulu. Oke, untuk displaynya itu dia IPS LCD, kapasitif, touchscreen, 16 miliar warnanya itu ya. Nah, untuk size-nya sendiri, handphone ini size-nya 5.0 inci, jadi 5 inci ya untuk besarnya itu, dengan rasio screen to body-nya itu 69,1% ya. Nah, untuk resolusinya sendiri dia pakai 720 kali 1280 megapiksel ya. Nah itu bisa berarti layarnya itu dia mendukung sampai 720p atau HD lah ya, udah HD tapi belum full HD. Oke. Nah untuk rasionya sendiri dia pakai 16:9, dan kerapatan pikselnya itu dia 296. Menurut saya ini rapat banget ya pixelnya itu, jadi nggak kelihatan kayak pecah-pecah, rapat. Oke. Nah terus untuk OS yang dipakainya itu dia pakai Android 8.1 Oreo, dan ini itu pakai Go Edition ya, dengan chipset Qualcomm Snapdragon 425. Oke. Untuk CPU-nya itu dia pakai quad-core 1,4 GHz dan Cortex A53, dan nggak ketinggalan GPU-nya itu dia pakai Adreno 380. Oke, ngomongin soal OS-nya ya, yang Android 8.1 Oreo Go Edition. Xiaomi Redmi Go ini dia pakai
Android OS murni dari Google, bukan ada touch up atau ada campur tangan dari Xiaomi. Jadi Xiaomi hanya bisa dibilang bikin handphonenya tok gitu ya, handphonenya aja. Selebihnya untuk OS yang dia pakai itu dia pakai Android murni. Nah, kelebihannya Android murni itu menurut saya dia itu lebih cepat karena tidak ada aplikasi-aplikasi yang nggak penting itu nggak dibawa ke sini ya. Nah, terus minim bloatware, kalau kalian tahu minim bloatware ya. Jadi bisa dibilang walaupun dengan RAM 1 GB ya, walaupun dengan RAM 1 GB ini terasa sangat lancar sekali pakai handphone ini ya. Karena yaitu tadi dia itu murni banget dari Google, dan yang saya amazed dia itu walaupun bisa dibilang HP entry level tapi banyak sekali dukungan dari Google ya, karena itu tadi dia pakai Android murni. Jadi dia sering banget dapat updatean software ya. Jadi setiap ada update software terbaru dia dapat ya. Kalau misalkan kita yang belum dapat atau Android yang baru belum dapat updatean, ini udah duluan karena banyak sekali dukungannya gitu. Oke. Nah, lanjut lagi untuk dipakai harian ya. Untuk dipakai harian, handphone ini menurut saya sudah sangat mumpuni ya untuk dipakai browsing, untuk dipakai sosial media seperti Instagram, seperti WhatsApp, seperti Facebook atau segala macam. Itu udah sangat mumpuni banget ya untuk handphone ini tuh. Jadi gak ada nge-lag-nya sama sekali ya, gak ada nge-lag-nya sama sekali. Dan untuk di sektor game ya, mohon maaf untuk game-game yang seperti Call of Duty, seperti Asphalt atau seperti Mobile Legends gitu ya, atau game-game online yang lain itu belum sanggup ya, belum sanggup karena di sisi speknya yang kurang, storage-nya pun kurang ya. Ini itu storage-nya hanya terdiri dari 8 GB dan 16 GB. Untuk RAM-nya semua walaupun ada yang 8 atau 16 GB itu storage-nya dia tetap sama-sama 1 GB untuk storage-nya itu. Nah, tapi kalau untuk kita main game yang ringan-ringan seperti contohnya yang saya mainin ini Beach Boogie Blitz Racing ini, jadi dia sebenarnya bisa dibilang grafik itu udah lumayan oke untuk Beach Boogie Blitz ini, tapi dia masih bisa mumpuni jalanin di sini ya. Jadi untuk mungkin game-game yang ringan-ringan itu semua masih bisa ya. Cuman sayang aja sih untuk storage-nya kurang walaupun bisa pakai micro SD. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk di sektor kamera ya. Dia itu single 8 megapiksel, bukaannya dulu f2.0 1/4.0 1,2 UM autofocus ya. Terus fitur lain dia itu bisa HDR dan ada LED flash di sininya. Oke, dan untuk perekaman video dia bisa 1080p dengan 30 fps. Untuk contoh-contohnya nanti saya tampilkan. Oke. Yang selanjutnya untuk ketahanan baterai dia itu 3000 mAh baterainya. Kalau untuk cuman sosial media, browsing atau segala macam ini tahan bisa seharian ya. Non game ya, non game atau kita tanpa main game itu bisa tahan sampai seharian. Oke. Di samping layarnya yang kecil pun terus handphonenya ini ringkas, nggak banyak animasi yang segala macam, membuat handphone ini baterainya jauh lebih irit. Oke, nah jadi untuk di kesimpulannya, apakah worth it handphone ini untuk dibeli dan untuk dipakai? Menurut saya worth it. Di samping harganya yang 1 juta rupiah, menurut saya ini handphone ini udah cukup mumpuni. Untuk jadi daily driver, oke. Atau untuk jadi
handphone yang kedua. Kalau misalkan kalian punya handphone yang satu, nah terus pengen punya handphone yang kedua, menurut saya ini sangat cocok sekali ya. Harganya murah, terus minim lagging ya. Kalau menurut saya ini apa-apa dipakai itu cepat banget. Nah terus untuk sosial media masih oke, untuk browsing masih oke, untuk nonton film pun masih oke, dan untuk main game yang ringan-ringan pun masih oke. Nah untuk storage-nya sendiri dia punya 8GB dan 16GB. Kalau kalian merasa kurang dengan yang 8GB, kalian bisa pilih yang 16GB. Ini pun udah bisa ditambah lagi micro SD. Oke. Nah paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.